Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Ya, berkat Tuhan buat hari ini boleh melingkupi kita. Dan kita percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu ada di dalam setiap hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar atas setiap hidup kami. Buat kebaikan-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami tetap mau bersyukur Tuhan. Kami mau tetap memandang Engkau saja, Yesus, di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Engkau yang sanggup menolong kami. Dan Engkau yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau persembahkan hati kami, hidup kami sore hari ini. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah perisai hidup kami. Hanya kepadamu-lah kami berseru, dan hanya kepadamu-lah kami berharap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisai kami. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu Tuhan, janji-Mu di dalamku. Haleluya. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita katakan, Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku. Haleluya. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kami bertahan Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang.
Lebih sungguh lagi, mari kita katakan, Kau perisai kami Tuhan. Yes Lord. Di saat badai hidup datang, kita hanya mau memandang Tuhan saja dalam kehidupan kami. Bersyukur karena Dia memberi kekuatan. Ada pengharapan di dalam Dia. Kami berdiri Tuhan, bukan berdiri, yes, haleluya, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kami bertahan Tuhan, yes Lord, haleluya. Terima kasih yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Lebih sungguh lagi katakan, kami berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. Haleluya. Sampai kapanpun, yes Lord, sebab Engkau Yesus selalu menopang kami. Ku kan bertahan, haleluya, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, kami berdiri Tuhan, diri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, haleluya, yes Lord. Terima kasih Tuhan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Kami memuji-Mu, sebab Kau gunung batu kami.
bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat-saat sulit seperti ini Tuhan, hanya kepadamu lah kami berharap. Hanya kepadamu lah Tuhan, kami mau memandang Engkau di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu, sebab kami percaya, Engkaulah perisai kami. Di saat badai itu datang Tuhan, kami tidak akan goyah. Kami akan tetap kuat di dalam Engkau. Sebab Engkaulah yang menolong kami Tuhan. Kami percaya hanya di dalam-Mu lah ada keselamatan. Kami percaya Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lebih sungguh lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau di saat badai. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau di saat badai bergelora. Kami tetap Tuhan. Haleluya. Shikaralabalabalabalabala. Haleluya. Yes Lord. Bapa kau Raja kami atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai, di saat
di saat badai bergelora. Bersamamu atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang sebab Engkau Allah kami. Yes Lord, Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jiwa kami menjadi tenang. Hati kami bergelori. Karena Engkau penjaga hidup kami. Engkau Tuhan penjaga yang tidak pernah tidur. Kami ucapkan, deklarasikan Engkau penjaga kami ya Tuhan. Terima kasih. Karena itu Tuhan, kembangkan kepas sayap-Mu luas-luas, melindungi umat-Mu yang mau berlari kepadamu dan tunduk kepada Tuhan. Karena kasih-Mu lah yang menaklukkan hati kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pimpinan-Mu Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua berdoa dan berkata bersama, amin. Haleluya. Shalom teman-teman semua yang berada di rumah online. Hari-hari makin gelap, hari-hari makin sukar. Tapi satu perkara yang membuat kita bisa eksis, berdiri, kalau kasih Tuhan tetap dalam hati kita. Kasih-Nya kuat, kasih-Nya hebat, dan kasih itu mau menaklukkan kita lebih dulu. Karena itu sebagai pengantin Kristus, kalau kita mau menjadi calon pengantin Kristus, kita harus benar-benar rela untuk tunduk dengan benar sambil menaklukkan diri kita. Ya, ini benar-benar penting untuk kita betul bisa mencintai Tuhan secara total. Nah, betapa pentingnya kasih kepada Tuhan ini supaya hidup kita benar-benar mempunyai kekuatan kasih. Ya, saudara. Dan inilah yang Tuhan kehendaki. Jemaat harus semua mengalami persekutuan dengan Tuhan. Dan kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang banyak menderita untuk kebenaran, bukan? Jadi kalau Anda dan saya mau menjadi pengantin Kristus, maka tidak kita harus juga rela menderita karena kebenaran, bukan karena kesalahan. Nah, itu namanya kasih yang sungguh-sungguh. Ya, saudara, kalau kita tidak mengalami penderitaan bersama dengan Kristus, kita seringkali tidak terbuka, tidak mengenal apa itu namanya kuasa kebangkitannya. Jikalau kita tidak mengalami kematian, artinya mati ego kita karena kita difitnah, karena kita diomongi, karena kita diadu tekan, kita dibully, dan coba kita matikan diri kita. Saat itulah saat penderitaan, ya, menderita karena kebenaran. Nah, ini penting. Kenapa ya jemaat banyak tertinggal nanti, tidak mengalami rapture? Kalau saya membaca dalam Wahyu 7 sudah jelas nanti yang jumlahnya terbanyak orang Kristen itu justru masuk zaman sengsara. Karena mereka sekarang tidak mau menderita.
Namun setelah mereka mengalami masa sengsara, dan ini dituliskan dalam Kidung Agung pasal 5. Kenapa mengalami masa sengsara? Kalau nanti saudara baca ulang dan nengok ulang, coba review ulang khotbah-khotbah PA sebelumnya. Karena diketok pintunya, dia masih tidur, tidak mau bangun. Ya, dan waktu dia bangun, kekasihnya sudah pergi. Nah, waktu kekasihnya pergi, dia cari. Di dalam Kidung Agung 5, waktu dia cari, dia dipukul oleh penjaga peronda-peronda kota. Nah, itulah gambaran daripada gereja nanti oleh karena terlambat merespons, maka mereka akan masuk dalam masa sengsara. Dan waktu mereka bertemu dengan orang-orang Israel yang juga masuk zaman sengsara, yang disebut oleh Tuhan putri-putri Yerusalem, maka mereka bertanya kepada jemaat sengsara ini, apa kelebihan kekasihmu? Jawabannya ini, deklarasi, ini pengakuan, bagaikan emas murni, kepalanya. Nah, sekarang satu pengakuan pentingnya yang disebut kepala. Gereja sebagai kepala. Ya, kalau kita mau mulia seperti Yesus yang emas mulia. Kenapa mulia? Karena kepala Yesus itulah Bapa. Jadi Yesus itu tunduk pada kehendak Bapa, taat. Nah, ini pengakuan daripada jemaat buah susulan yang nanti menderita. Yesus itu sebagai mempelai laki-laki yang menjadi satu kerinduan bagi jemaat. Dan Yesus mau menderita. Kenapa? Karena mau taat sampai mati. Taat kepada kehendak Bapa. Untuk apa sebenarnya? Untuk menebus gereja. Karena itu gereja yang sadar mengerti ini. Tahu kasihnya Yesus yang begitu rupa. Dan kalau kita sebagai betul-betul mempelai wanita yang baik, kita juga mau ikut Yesus. Di mana ikut Yesus? Kata Tuhan, barang siapa mau ikut aku, haruslah dia menyangkal diri dan pikul salib. Dua kata ini menunjukkan derita. Derita untuk apa? Berkata no. Berkata no kepada pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Kadang-kadang kita ini ngotot dengan pikirku. Aku rasa begini. Ini aku mau begini. Nah, waktu itu di-cut, kita menderita. Ya, karena itu sungguh alangkah baik kalau sudah itu belajar untuk kadang-kadang di bawah otoritas orang dan sudah di-cut. Engkau akan, kok gitu ya pimpinan saya. Coba kita belajar untuk tunduk. Ya, karena itu yang Tuhan ajarkan. Ya, nah mengapa? Ya karena Tuhan mau melatih. Kenapa? Karena manusia ini manusia yang berdosa. Dan dosa ini ingin melakukan kehendak sendiri. Karena itu Tuhan izinkan penderitaan semacam pandemi sekarang ini. Ya. Filipi 1 ayat 29 berbunyi, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ya, menderita untuk Dia
dalam pergumulan. Kata pergumulan itu agon itu tempat bertanding. Jadi zaman dulu orang-orang bertanding gulat di hadapan raja, dan raja melihat mereka gulat, kalau sudah dicekik, lalu yang bisa nyekik itu lihat raja. Gimana raja? Mau diapakan orang ini? Kalau raja berkata begini, oh bunuh, dicekik, mati. Ya, nah bayangin, jadi dalam pergumulan ini berarti ini problem mati hidup. Benar-benar, saudara mesti mengerti. Ya, pergumulan rohani kita ini untuk kematian kekal atau kehidupan kekal. Karena itu, kita mesti serius. Nah, kita sebagai mempelai Tuhan, kita ini harus dikuasai oleh kasih Tuhan begitu rupa. Sehingga hidup kita ini tidak untuk diri kita sendiri. Ini masalah. Ini yang Tuhan tidak kikis sebetulnya. Masalah di dunia ini semua masalah oleh karena satu perkara ini. Ego. Nanti sudah bisa baca itu dalam Yakobus pasal 3. Dengarkan doa malam Yakobus pasal 3. Bahwa perkara egoisme dan iri hati itu seperti satu mata uang yang dua sisi. Ya, ada tulisan, ada gambaran. Egoisme dan iri hati itu gandeng. Orang yang ego itu karena iri melihat orang lain. Ya, jadi kalau orang lain diberkati, orang lain bisa dipakai, apalagi dia lebih muda, lebih ya baru muncul kok bisa dipakai. Yang senior kadang-kadang enggak senang. Nah, ini penyakit. Ini nyata di dunia. Juga dalam perdagangan, kalau ada orang naik daun, wah ingin ya dikacaukan. Saudara, oleh karena hidup yang betul-betul tidak untuk diri sendiri, itu namanya aku mati, hidupku Kristus. Nah, ini di mata Tuhan cantik. Ya, dan ditambahi dengan kata-kata ini, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Nah, saya membaca ini, kenapa ya kok ditambah ini? Ya, nah ini pujian yang jelas, diulangi bahkan 2 kali, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Mari kita membaca ini dalam Kidung Agung 6 ayat 4 dan 10. Ini pujian dari Tuhan Yesus sebagai mempelai pria kepada mempelai wanita, yaitu buah susulan gereja yang satu itu rela sengsara karena mengasihi Yesus. Bunyinya demikian. Cantik engkau manisku seperti kota Tirsa, juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Iya, 2 kali dituliskan. Jadi penting, ya. Jadi kehidupan pergumulan kita itu seperti tentara dengan panji-panjinya. Seperti pesan Paulus kepada Timotius yang masih muda, ya, kamu jangan ragu menjadi tentara Kristus yang rela menderita. Jadi kita tahu, kita anak-anak Tuhan dipanggil juga mengalami pergumulan. Dan pergumulan kita ini dahsyat, ya. Ini pergumulan mati hidup. Mati kekal, hidup kekal. Bahkan Paulus berkata pada Timotius, rebutlah hidup kekal dalam pergumulan itu.
Jadi benar-benar kita mesti mengerti. Tapi kalau kita berperang, jangan lupa bawa panji-panji. Zaman dulu panji-panji dari satu negara yang menang, itu kalau musuh begitu melihat, wah ini yang datang, gemeteran sudah. Ya, panji-panji tentara Roma misalnya. Ya, panji-panji dari Alexander the Great. Wah, itu membuat orang melihat saja sudah menyerah. Tidak mau perang, udahlah kami nyerah. Nah, saudara, Tuhan berkata cantik engkau. Ya, dahsyat seperti bala tentara. Apa artinya? Ini artinya perlu betul-betul ada satu kuasa daripada Kristus yang menguasai kita begitu rupa sehingga kita itu rela. Rela apa? Rela hidup bukan untuk diri kita sendiri. Yaitu tadi, mengalahkan ego. Nah itu bisa dengan apa? Dengan kasih Kristus. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Iya, mengapa Tuhan Yesus mati? Kenapa dia rela sengsara? Supaya kasih Kristus menguasai kita. Untuk apa? Dikatakan supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Jelas kembali, ego. Ini problem utama. Jadi pergumulanmu itu harus melawan egoismemu sendiri. Jadi jangan melawan setan. Setan itu bukan tandingan saudara, saudara pasti kalah dah. Tandingannya Tuhan Yesus. Dia sudah mengalahkan setan. Tapi ego kita inilah yang menyebabkan kita bisa ditarik kembali oleh setan. Sehingga kita bisa dicengkeram lagi oleh setan. Ya, jadi kalau kita tidak mau hidup untuk diri kita sendiri, apa tugas kita? Menggembalakan domba. Nah itu cara. Jadi saudara yang ingin supaya mengkikis egomu, cobalah saudara itu memperhatikan orang lain dengan kasih. Ya, jadi kalau ada orang-orang di bawah sel Anda, komsel, ya komunitas sel Anda, mungkin begini, mungkin begitu. Ya, anggaplah seperti anak saudara. Anak saudara itu kadang-kadang rewel, kadang-kadang jambak, ya narik ya rambut ibunya dan sebagainya. Tapi mamanya kan tidak lalu tempeleng begitu. Kenapa kok? Karena sabar. Nah, sekali lagi betapa pentingnya kasih. Kasih Kristus. Dan kasih Kristus yang benar selalu itu ada ingredientnya atau bahan utama dari kasih itu sabar. 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan kasih itu panjang sabar, long suffering, ya. Dan sabar pertama ini adalah sabar terhadap manusia. Nanti dalam ayat 7 ditutup juga, kasih itu sabar, tapi sabar menanggung penderitaan. Jadi ada orang sabar menanggung penderitaan, tapi tidak sabar kalau ngadepi orang. Nah orang yang bisa sabar, kata Amsal 16 ayat 32, ya berbunyi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, jelas ya. Jadi dahsyat seperti bala tentara dengan panji. Ya. Jadi kasih sejati itu memang butuh pengorbanan.
Pengorbanan seperti apa? Ya seperti tentara. Ya. Tapi dengan panji-panjinya. Kenapa? Karena tentara ini selalu ingat dia bawa bendera. Bendera negaranya. Saya membela negara saya. Itu kuncinya. Ya. Jadi mereka mau mati demi negaranya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga rela menderita demi kasih Allah? Dalam Kidung Agung 2, ini untuk buah sulung gereja. Ya, buah sulung gereja mengalami tidak perlu mereka dipukul, nanti sudah baca. Tidak, ya. Dan dikatakan telah dibawanya aku ke rumah pesta. Diundang oleh Tuhan. Dan panji-panjinya di atasku adalah cinta. His banner is love. Jadi kalau kita mau menjadi seperti juga buah sulung. Ini bagi orang-orang yang nanti tertinggal. Ya, jemaat yang tertinggal ini Anda masih ada kesempatan untuk rapture. Masih. Kalau Anda mau menjadi seperti tentara dengan panji-panji kasih. Ya, jadi posisi kasih buah susulan gereja bisa menjadi serupa dengan buah susulan. Ya, dengan buah sulung. Ya. Dan mengalami rapture. Kalau mereka mau ingat kasih Tuhan. Karena itu biar kasih Tuhan ini mencengkram hati kita. Kalau kasih Tuhan bisa mencengkram hatimu, lulus engkau. Engkau bisa berkata, oke, aku mau menderita karena kasih Tuhan. Haleluya. Saya harap ini menjadi pengalaman hidup kita. Ya, dalam hidup kami berdua, suami istri, kami melayani banyak sekali penderitaan. Penderitaan yang ya macam-macam. Olokan, gosip. Dulu pernah kami juga, saya menerima surat, ya, surat kaleng. Dan surat kaleng itu dipakai meterai, bukan meterai yang pakai tempel yang bisa dilepas, tapi surat meterai, surat yang ditok sama pemerintah dan dikirim ke hamba-hamba Tuhan di Semarang ini, ya, oleh seseorang. Saya tahu orangnya ini pasti orang tua yang bikin surat itu. Kenapa? Karena di situ ada tulisan yang mutabir, Bapak Pendeta Timotius Subekti. Nah, mana ada orang-orang ya yang lahirnya tahun 50-an bisa ngerti yang mutabir. Saya kira enggak pernah bikin surat pakai nama yang mutabir. Ini pasti orang tua. Saya sudah nebak, oh ini jemaat saya sendiri. Karena dia, ya saya tidak beri posisi lah di gereja. Dia rupanya marah dan dia sebarkan itu. Aduh. Ya ini jemaat yang mendengarkan khotbah yang saya pimpin, ya melawan. Tidak heran bukan? Yesus saja juga ya berkata, orang yang makan rotiku mengangkat tumitnya melawan aku. Nah, namun kita mesti sabar. Dan sabar itu kekuatan. Ya, seperti tentarasku, sabar. Kenapa? Karena menyandang ini, panji-panji negaranya. Oh puji nama Tuhan. Karena itu setelah pengalaman ini, bahwa jemaat yang tertinggal ini rela menderita, maka tadinya Tuhan itu mengetuk. Karena tidak cepat dibuka, dia tinggalkan. Sekarang Tuhan balik. Balik kenapa? Untuk bertemu.
Dan posisi pertemuan mempelai itu di kebun. Ya, kebun kacang-kacangan. Kalau dalam bahasa Indonesia kebun kenari. Ya. Tapi kalau saya baca dari beberapa keterangan kata nuts itu bisa di tempat lain ditulis buah kemiri, buah badam itu nuts yang mahal ya. Dan kita sekarang tahu juga makan buah almond itu sangat penting. Lalu walnuts, ya pokoknya kacang-kacangan. Nah posisi pertemuan di situ. Itu ada gambar insetsku ya. Kalau sudah makan pistachio itu kan luarnya jelek. Tapi dibuka, wih enak ya. Dan mahal. Kenapa? Karena itu memang makanan yang gizinya cukup bagus. Ya. Saudara, dan kita secara rohani, kita juga bisa mengadakan pertemuan di kebunnya Tuhan. Yaitu dengan roh. Seperti gambar sebelah kiri, saya beri gambar. Kalau orang suka mau menyembah Tuhan dalam Roh Kudus, maka roh kasih itu akan menemui kita. Dan kita bisa merasakan kasih Tuhan. Nah itu penting sekali. Mari kita baca setelah ya pengalaman perubahan dari jemaat yang nanti lewat masa sengsara mereka mulai sadar, maka Tuhan ini turun. Kidung Agung 6 ayat 11. Ke kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Iya, ke kebun kenari aku turun mengadakan inspeksi. Sekarang apa yang sudah dilakukan oleh gerejanya yang menderita itu, apakah hidup mereka berbuah atau tidak? Ternyata aku melihat kuntum-kuntum, kuncup ya, di lembah. Melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon delima berbunga. Jadi tadinya oleh karena Yesus itu datang menjemput sebagai pencuri, gereja yang menjadi sulung sudah diangkat, gereja yang susulan ini masih tidur. Ya, karena ya lalai, tidak penuh Roh Kudus. Oleh karena itu ditinggal oleh Tuhan. Jadi tadinya Tuhan Yesus tidak cepat direspons oleh buah susulan gereja. Sehingga ia pergi meninggalkan, mengangkat kelompok yang pertama, buah sulung gereja. Namun kemudian buah susulan ini di masa sengsara, mereka itu mencari Yesus. Itu dalam Kidung Agung 5 ayat 6. Ya. Dan lalu ketemu dengan peronda-peronda kota, dipukul. Kidung Agung 5 ayat 7. Berarti mereka masuk masa sengsara. Tapi justru pukulan-pukulan itu membuka mata hati. Bukankah begitu? Saya melihat banyak orang kalau belum bertobat, lalu mengalami problem berat, misalnya sakit, lalu dokter berkata angkat tangan. Nah saat itulah mulai terbuka. Makanya pandemi semacam ini membuka banyak mata hati. Saya percaya. Jadi Tuhan izinkan pandemi ini menimpa, bahkan menimpa anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk membuka hati. Oh apa ya yang harus saya perbaiki? Kemarin saya berdoa untuk orang yang sudah lama kalau ketemu saya omong, ayo terima Tuhan. Selalu ketawa saja. Ya, tapi setelah saya
doakan kemarin, dia mulai bisa amin. Amin. Waduh, saya senang. Ya. Jadi membuka mata hati terhadap apa? Terhadap kasih. Kasih apa? Kasih penebusan. Harganya mahal. Ya, sehingga waktu ditanya oleh Putri Yerusalem, apa kelebihan kekasihmu? Ya, maka jawabannya, wah, dia itu kepalanya emas. Itu lalu dikasih rinci tentang Yesus. Nah, begitulah nanti dalam masa penderitaan itulah baru orang itu mengenal Tuhan semakin baik. Semakin rinci. Itu namanya pengenalan Tuhan. Kidung Agung 5 ayat 9 sampai 16 dari mata, kepala, rambut, dan seterusnya. Itu artinya pengenalan yang detail. Filipi 3 ayat 10 dan 11 berbunyi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, ini ucapan dari seorang rasul besar. Yang ku kehendaki mengenal Dia. Saudara, mengenal Tuhan berarti saudara hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup kekal. Ini aksioma, hukum, dalil. Inilah hidup kekal, yaitu mengenal Engkau. Jadi jelas kalau kita hanya percaya dan percaya kita belum sampai kepada pengenalan. Kenapa orang disalib di sebelah Yesus itu bisa masuk Firdaus? Karena walaupun singkat, tapi padat, dia kenal. Ini orang tidak bersalah. Kalau begitu dia menjadi korban penebusan kami. Karena itu dia berkata, ya Yesus selamatkan saya. Dan Tuhan berkata, hari ini engkau bersamaku. Kenapa? Mengenal siapa Yesus, kasihnya. Ya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan perhatikan, kalau sudah ingin mengenal Tuhan dengan baik, melalui apa? Melalui kumpul, persekutuan. Tapi bukan persekutuan hura-hura. Karena itu saudara yang berhura-hura dengan teman-teman, setelah ada masalah, coba yang hura-hura dengan saudara, bisa menolong? Tidak. Tapi yang bisa menolong saudara siapa? Istrimu yang bersama-sama menderita dalam penderitaan. Betul tidak? Ya. Jadi persekutuan dalam penderitaan itulah yang membuat kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga kita pun bisa diubah menjadi serupa dengan Dia. Dalam apa? Dalam kematiannya, tapi juga dalam kebangkitannya. Jadi persekutuan dalam penderitaan ini penting ya. Ini bukan berarti saudara itu cari penderitaan, bukan. Tapi oleh karena saudara benar, saudara ini mau menderita, itu namanya persekutuan dalam penderitaannya. Kalau saudara mempunyai persekutuan dalam penderitaannya, maka engkau mengenal Allah dan kasih-Nya. Ya, benar-benar tahu siapa Yesus. Dan kalau saudara sudah mengenal Yesus, sudah akan menjadi serupa dengan Dia. Dalam apa? Kematiannya. Makanya matikan aku itu. Ego. Sama seperti Yesus, dia ditempelin, dia diludahi. Dia Allah loh. Jadi waktu dia jadi manusia itu, sebetulnya dia tetap Allah. Tetap. Tapi dia kosongkan Allah itu. No, saya nggak mau pakai kealahanku. Ya. Jadi dia mati keakuannya. Mati.
Nah, kita mesti belajar ini. Ini yang paling berat, bukan? Untuk melawan pikiran kita sendiri kalau bertengkar ya. Ya susah, aku ngalah. Perasaan kita sendiri, ngotot, kehendak kita sendiri, ini jiwa ini loh. Ini yang jadi masalah. Jadi bersekutu dengan Tuhan, itu terang. Kalau kita kumpul dengan terang, maka kita pun jadi terang. Nah, itulah sebabnya dalam Kidung Agung 6 ayat 10 dikatakan seperti itu. Ya, buah susulan nanti. Ya, bacakan. Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya? Ya, jadi dengan iman atas kasih Kristus, yaitu sebagai panji-panji dalam peperangan melawan kegelapan rohani ini, maka buah susulan gereja setelah melalui penderitaan apa? Kematian keakuan untuk kita sekarang ini. Jadi sudah tidak perlu mengalami penderitaan fisik di kemudian hari. Ingat ya, kalau sudah ingin luput dari masa aniaya fisik di kemudian hari, matikanlah egomu sekarang. Ini pilihan. Kalau engkau masih ego terus, engkau pasti masuk penderitaan yang berat secara fisik juga, sampai mati egomu. Nah, ini tawaran yang baik. Tuhan itu kasih firman supaya kita itu melakukan. Supaya kita tidak mengalami yang tidak baik. Itu namanya bahagia. Mendengar, melakukan. Tapi kalau sudah mendengar, tidak melakukan, sudah mesti melalui hajaran. Ya. Dan akhirnya kalau sudah melalui penderitaan yang begini, secara batinmu sekarang, hidup rohanimu itu bangkit. Kenapa banyak orang loyo rohaninya, nggak bisa terus stable? Kenapa? Ya aku itu loh, kuncinya di situ aja. Jadi saudara mesti belajar untuk hidup terang, ya. Dan untuk itu kita mesti bersekutu. 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, dosa itulah pemisah. Karena itu kalau orang sudah salah, dia ditegur lalu dia tidak mau ngaku. Sudah jelas-jelas kok. Beberapa kali saya menegur orang, dia tidak mau ngaku. Ya, padahal yang jadi korban itu wanitanya itu sudah ngaku. Yang laki ini tetap tidak mau ngaku. Ya sudahlah. Saya mau ngomong apa? Oh, sudah tidak mau ngaku. Apa saya mau panggil polisi? Kan tidak. Itu kan pilihan. Ini namanya tidak mau hidup terang. Kalau kita mau hidup terang, makanya kalau kita berdosa, hidup terang itu cepat mengaku. Supaya kita beroleh persekutuan. Jangan sampai putus. Ya. Nah, setelah pertobatan, maka buah susulan ini dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka Tuhan balik. Untuk apa? Untuk bersekutu. Yaitu tadi ke kebun. Ya, kenari. Coba kita ulangi lagi. Kidung Agung 6 ayat 11. Karena di sini ada beberapa hal penting sekarang. Ke kebun kenari aku turun melihat, kuncup-kuncup di lembah, melihat apakah pohon anggur bertumbuh subur dan pohon-pohon delima berbunga. Jadi sebetulnya apa toh yang Tuhan tuntut
hidup dari hidup manusia. Buah kehidupan yang baik. Jadi hati Tuhan itu mendambakan pertumbuhan gereja. Yang saat itu buah susulan gereja seperti pohon yang bisa bersemi dan berbuah. Karena ini memang yang dituntut Tuhan. Karena Tuhan itu yang punya kebun, pemilik kebun. Nah, kebun itulah gereja. Ya. Jadi gereja itu kumpulan orang-orang yang keluar dari sistem dunia. Nah itu gereja, itu kebunnya Tuhan. Tapi Tuhan mau melihat di kebun ini apakah ada buah pertobatan. Matius 3 ayat 8-10. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, orang yang betul-betul bertobat itu ada tandanya. Karena itu saya tidak mau percaya orang itu, ya saya sudah bertobat. Tapi tidak punya tanda pertobatan. Apa tanda pertobatan? Berbuah. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah yang apa? Buah yang baik. Jadi mulai kebaikan-kebaikan itu muncul. Ya. Mari kita melihat 3 perkara yang dikemukakan tadi dalam Kidung Agung pasal 6 tadi, ya, tentang kebun kenari, ya, lalu tentang anggur, lalu tentang delima. Nah, Tuhan itu berbahagia melihat nanti buah susulan gereja yang bertobat menunjukkan tanda buah pertobatan. Kenapa? Karena mulai muncul kuncup-kuncup. Ya. Jadi itu mulainya tumbuhnya gitu. Walaupun berada di lembah derita. Kalau kita baca dalam Mazmur 84, Mazmur Daud menurut lagu Gitit. Gitit artinya lembah pemerasan. Nah, kadang-kadang Tuhan itu lalukan kita pada lembah pemerasan. Supaya jiwa kita ini diperas. Keluari apa ini? Jiwa kita ini. Benar murni, tulus. Karena itu kalau kita sudah ngomongnya saja enggak tulus, gimana bisa murni? Ini kita selalu akan dibawa ke lembah yang disebut lembah Baka dalam Mazmur 84. Itu artinya lembah air mata. Nanti sudah baca Mazmur 84. Bagus sekali. Ya, bahwa Tuhan itu sebagai Raja membimbing kita melalui lembah Baka, lembah air mata. Karena itu anak-anak Tuhan yang betul-betul menangisi diri sendiri lebih dulu. Nah, kalau bisa menangis untuk diri sendiri, nanti juga menangis untuk orang lain. Jadi kalau ada orang berdoa nangis, jangan, kenapa nangis? Loh, mereka enggak ngerti ya. Kadang-kadang sebagai ada jemaat begitu, istrinya kalau menangis mesti dia, ngapain toh menangis? Sampai istrinya komplain, Pak Bekti, suami saya ini kok begini ya? Nah aku nangis itu dia nggak senang. Ya, justru kalau kita bisa menyadari diri kita sendiri yang celaka, kita bisa nangis. Dan kita nyadari orang lain yang celaka, kita bisa nangis untuk orang lain. Yesus menangis waktu Lazarus mati, ya, karena dia melihat Maria menangis. Yesus menangis waktu dia melihat kota Yerusalem. Ya, Yesus juga menangis waktu dia bergumul di Taman Getsemani.
Dia mencari dengan air mata. Kenapa? Karena dirinya ingin supaya tidak melakukan. Tapi dia berkata, kehendak Bapa yang jadi. Dia tahu dirinya menolak. Tapi dia lebih baik tunduk. Lembah Bakah. Tapi nanti dalam Mazmur ini diganti menjadi lembah tempat bermata air. Lihat, air mata jadi tempat bermata air. Jujur, waktu gereja awal saya bangun, saya banyak mencucurkan air mata. Tiap kali di bangku saya nangis sama Tuhan. Tolong saya Tuhan, supaya bisa memimpin dengan baik. Jadi kita mesti rela menderita untuk orang lain. Kenapa? Problemnya kenapa kok bisa begitu? Nanti sudah baca Mazmur 84 di lembah Bakah. Terus menerus memuji Tuhan. Walaupun ada penderitaan, tapi penderitaannya membawa kepada kebahagiaan. Penderitaannya membawa kepada kemuliaan. Dan itu yang membuat kita mesti memuji Tuhan. Sehingga Paulus berkata, aku bangga dengan segala penderitaanku. Ya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan bukan bangga harta kita yang banyak. Tapi coba bangga, aku kok bisa tahan ya mengalami penderitaan yang besar ini. Nah, kebun kenari, mungkin itu pistachio lebih baik. Ya, menghasilkan buah, kulitnya buruk memang. Tapi isinya, bermutu. Seperti Bapak Yakob waktu dia mau ngirim hasil tanah Kanaan untuk anaknya yang dia tidak ngerti, itu penguasa Mesir. Dia pilih hasil terbaik. Di situ ada juga yang disebut biji-bijian, nuts. Bermacam-macam, termasuk almond ya. Ada ditulis dalam bahasa Indonesia buah kemiri. Ya. Nah, apa itu? Ya, berita salib itu bagi banyak orang mana senang, buruk. Rupanya buruk dari luar, bungkusnya berita salib seperti Yesus. Yesaya mengatakan rupanya buruk. Wah, jadi salib itu enggak menyenangkan, tapi menghasilkan buah yang mulia, kemuliaan yang kekal. Nah, yang kedua, apa yang dinilai Tuhan? Pohon anggur bertumbuh subur. Kita tahu anggur adalah buah yang dipakai untuk pesta. Pesta apa? Pesta pernikahan khususnya. Nah, itu menggambarkan sukacita. Saudaraku, betapa senangnya kalau Tuhan yang bersukacita. Seringkali kita ini ingin kita yang bersukacita. Bisakah kita memberikan kehidupan begitu rupa sehingga Tuhan itu bisa bersukacita? Ya, sehingga Sefanya 3 ayat 16-17 ini pernah dinyanyikan, ya, Tuhan itu bersukacita. Kenapa? Karena umatnya yang mencintai Tuhan, dia bersukacita. Dan itu terjadi waktu Israel dipulihkan. Nah, ini juga begitu nanti. Ya, gereja dipulihkan dan Israel nanti waktu mendekati Tuhan datang, baru dipulihkan. Jadi tumbuh pohon anggur itu dengan subur. Dan yang ketiga, yaitu pohon delima berbunga. Ya, nah buah delima ini luar biasa. Kalau saya lihat buah delima itu khasiatnya bukan main. Kalau di luar negeri buah delima itu mahalnya bukan main. Ya, seperti buah manggis itu kalau di sini kan banyak.
Di luar negeri, wah mahal. Ya. Buah delima di sini murah, di luar negeri mahalnya bukan main. Karena buah delima ini ternyata khasiatnya tinggi, istimewa untuk ginjal saudara. Ya, saudaraku, buah delima menggambarkan buah kebenaran. Mengapa begitu? Karena dihasilkan oleh roh kebenaran. Kenapa kok dihubungkan dengan kebenaran? Karena bajunya imam, yang paling luar itu disebut gamis. Ya, seperti gambar di sebelah kanan itu, nanti saudara baca. Waktu imam besar masuk ke bait Allah, maka di bawah paling ujung dari gamisnya itu dikasih bentukan seperti buah delima dan giring-giring kelintingan ya supaya bisa bunyi. Jadi kalau jalan itu ting 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 ting, supaya apa? Supaya orang tahu dari luar bahwa imam besar masih hidup. Karena kalau salah bisa mati dia waktu masuk ruangan masuci. Dan di situ berselang-seling. Ya, ada giring-giring emas, ada buah delima. Giring-giring emas, buah delima. Jadi seluruh puncak bagian bawah itu dikasih dua hal ini. Dan ini menggambarkan karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus. Giring-giring itu seperti karunia, itu yang bunyi. Ya, karena itu namanya Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Dengan apa? Dengan karunia-Nya. Tapi yang penting buahnya. Bahkan orang-orang Yahudi percaya buah delima itu bijinya kalau dihitung itu 613. Katanya ya. Saya belum pernah ngitung apa benar, ya 613. Dan angka 613 itu adalah hukum peraturan Taurat. Ya, jadi orang Yahudi selain 10 hukum itu ada buat peraturan jumlahnya 613. Jadi pokoknya di sini bicara tentang buah kebenaran, karena baju ini kebenaran. Jadi yang di bawah ini buah kebenaran, ya. Jadi gereja yang mau menjadi mempelai Kristus itu jemaat yang memiliki buah roh harus. Karena itu kalau saudara tidak suka damai, wah, suka nih bertengkar terus, mau diangkat lebih dulu, jangan harap. Ya, saudara yang merengut terus, nggak bisa bersuka cita. Buah roh itu apa? Sukacita. Jadi kalau saudara tidak bisa bersuka cita dalam Tuhan, walaupun menderita. Ya, kami ini banyak menderita ya, menjadi pelayan Tuhan. Kalau dihitung, waduh begitu banyak penderitaan ya. Tapi kami terus bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi ya sukacita dalam batin kita, dan itu kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu mari kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau ketemu dengan kasih-Mu yang sejati, Tuhan. Ya, mari kita pujikan pujian itu, telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubah hatiku. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya
di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdiri bersama. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanya jikalau saudara sudah ditaklukkan oleh kasih Tuhan, ini yang mampu mengubah konsep hidupmu. Kalau engkau sudah menemukan kasih-Nya Yesus, maka engkau berkata, oke dah, hal yang begitu aja, oke dah, saya mau mengampuni, saya mau memaafkan, saya mau dirugikan, karena Yesus jauh lebih berat mengalami. Hanya kalau kita sadar kasih-Nya Kristus, maka hatimu dapat diubah menjadi hati yang baik, yang benar. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, amin, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, amin Tuhan, semua yang terbaik. Ya Tuhanku Yesus, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanyalah bagimu, hanya bagi kemuliaan-Mu.
berikan pujian, Haleluya. berikan syukurmu. Kami berikan yang terbaik, Berikan penghormatanmu. hanya bagimu. Hidup kami, hati kami, sepenuhnya hanya untukmu Tuhan. Haleluya. Biar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, Haleluya. segala hormat bagimu, bagimu dan bagimu Kami bersyukur Tuhan, Kau kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Betapa Engkau menuntut hidup kami mengeluarkan buah yang baik. Engkau sudah memperingatkan kami bahwa kapak sudah disediakan di bawah pohon. Oh Tuhan, tolonglah kepada kami sekalian, supaya kami sadar kasih-Mu yang dalam sebelum hari penghakiman tiba. Supaya kami tidak mengalami Tuhan hidup yang ditebang Tuhan, dibuang ke dalam api. Tolonglah Tuhan, dengan firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan, bangkitkan roh kami, hidupkan semangat kami untuk patuh, untuk taat, supaya hidup kami bukan diri kami lagi. Bukan oleh karena pikiran, perasaan, kehendak kami yang harus kami pertahankan. Tapi biar segalanya untuk tubuh-Mu ya Kristus. Tubuh kemuliaan-Mu yang harus kami bangun, yang kami bina. Tuhan tolong supaya kami relakan diri kami selalu Tuhan berada di jalur Tuhan yang benar. Terima kasih. Khususnya kami berdoa untuk mereka yang sakit oleh karena pandemi ini, diterpa oleh penyakit yang seringkali Tuhan membuat lumpuh banyak orang, ekonomi lumpuh, bahkan banyak lumpuh rohani. Namun dalam penderitaan biar mereka bangkit ya Tuhan. Rohani mereka justru diperbaiki. Dan bekerja dengan kuat kuasa-Mu. Pulihkan mereka. Engkau mampu memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna. Jamah tubuh-tubuh mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tolong pemerintahan kami supaya bisa Tuhan mengatasi semua kemelut ini. Beri hikmat akal budi dan roh takut akan Engkau, khususnya untuk bangsa kami yang masih banyak belum mau menurut Tuhan anjuran pemerintah, supaya mereka timbul roh takut Tuhan. Terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu, berkati Tuhan pekerjaan, berkati juga studi mereka terus, dan berkati juga rumah tangga kami semua. Kami tadakan tangan kami masing-masing, dan segera terimalah berkat anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
mulai hari sampai Maranatha dia datang kembali. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti ibadah online Anak Nambah yang diadakan melalui Zoom. Khusus minggu ini, ibadah gabungan untuk kelas kecil dan kelas besar, jam 8:30 pagi. Yuk bersukacita dan mendengarkan firman Tuhan bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silahkan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.